Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini ialah mengasihi saudara-saudara adalah wujud hidup dalam terang. Saudara-saudara, ada dua bagian yang terstruktur dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ini. Bagian pertama adalah ayat 7 sampai ayat 11. Itu berbicara tentang amanat supaya orang-orang percaya mengasihi saudara-saudara seimannya, bahkan terlebih lagi mengasihi sesama. Bagian yang kedua ayat 12 sampai ayat 17 merupakan amanat agar supaya orang-orang percaya tidak mengasihi, dalam hal ini tidak mengasihi dunia ini. Jadi kalau bagian pertama ayat 7 sampai 11 kita diamanatkan untuk mengasihi, yaitu mengasihi sesama orang percaya dan bahkan sesama manusia pada umumnya. Kita disuruh untuk mengasihi. Lalu bagian kedua ayat 12 sampai ayat 17 kita disuruh untuk jangan mengasihi. Dalam hal ini jangan mengasihi dunia. Nah, tema tadi yaitu mengasihi saudara sebagai wujud hidup dalam terang itu ada pada bagian pertama, yaitu ayat 7 sampai ayat 11. Sebelum kita lihat itu, mari kita melihat dulu tujuan penulisan surat 1 Yohanes ini. Lihat tolong gitu. Ya terus apa bagi yang kalau rupa ofu jalewa sini 1 Yohanes 2 ya. Ayat pasal 5 ayat 13. Di situ Yohanes mencatat tujuan dia menulis surat 1 Yohanes 2 ini. Semuanya itu ayat 13. Pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya yang percaya kepada Yesus, Anak Allah, tahu bahwa dia memiliki keselamatan, memiliki hidup yang kekal. Maka ditulislah surat ini. Supaya semua orang percaya yang membaca surat ini, supaya kita semua yang membaca surat ini memiliki kepastian keselamatan, terkonfirmasi bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan karena itu telah memiliki keselamatan hidup yang kekal. Itu tujuannya. Tetapi kemudian di jemaat yang menjadi tujuan surat 1 Yohanes ini yaitu seluruh jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Berarti itu 7 jemaat yang menjadi tujuan surat Yohanes yang dinamakan Wahyu, ya. Dia menulis untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Berarti 1 Yohanes ini juga dia tulis untuk 7 jemaat ini. Setelah menerima surat ini dan tahu tujuan surat ini, yaitu bahwa supaya mereka dikonfirmasi untuk memiliki kepastian bahwa kalau mereka percaya Yesus, mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki hidup kekal, sudah diselamatkan. Maka kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu apa tanda-tandanya? Apa indikator-indikator? Apa bukti-bukti yang kelihatan seseorang itu telah diselamatkan, telah menerima anugerah hidup kekal? Apa indikator-indikatornya? Lalu kemudian dalam surat ini Yohanes mencatat
dari pasal 1 sampai pasal 2 saja kita sudah melihat jawaban Yohanes atas pertanyaan itu. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan jalan pendamaian atas dosa, maka dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Indikator kedua, semua orang yang percaya bahwa dia adalah manusia berdosa sedang berjalan menuju penghukuman kekal. Karena itu membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus, maka dia punya hidup kekal. Indikator pertama dan indikator kedua ini adalah indikator doktrinal, yaitu memiliki pandangan dan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan jalan keselamatan, penebus dosa. Yang kedua, doktrin tentang manusia adalah manusia yang berdosa, bercelaka binasa, dan karena itu membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus. Kalau ada pandangan dan keyakinan itu dalam pikiran kita, diri kita, hidup kita, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mempunyai hidup kekal. Indikator ketiga, yaitu indikator perilaku. Perilaku apa? Ada 2 perilaku yang dicatat Yohanes dalam pasal 1 dan pasal 2. Pasal 2 khususnya kita baca perikop sebelum dari perikop kita tadi. Di situ Yohanes katakan, siapa yang taat pada firman Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Tuhan, kalau dia taat, berarti dia orang yang sudah diselamatkan. Jadi kembali lagi di sini kita dapat melihat ketaatan pada firman Tuhan itu posisinya sesudah keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Karena taat adalah indikator dari keselamatan. Kalau saya taat pada firman, jalani hidup berdasarkan firman, berarti saya orang yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan, saya taat. Agama-agama lain ajarannya ketaatan pada ketetapan-ketetapan Allah, firman Allah, hukum-hukum Allah itu posisinya sebelum keselamatan. Taat supaya selamat. Alkitab mengajarkan ketaatan pada perintah-perintah Allah posisinya sesudah keselamatan. Maka jadi indikator. Saya taat berarti betul saya sudah diselamatkan. Bukan taat supaya diselamatkan. Kalau supaya diselamatkan berarti ketaatan itu posisinya sebelum keselamatan. Puji Tuhan, saya taat berarti betul saya sudah diselamatkan. Saya taat supaya saya diselamatkan, bukan. Saya taat bukti bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi indikator dari keselamatan. Nah, indikator kedua dari perilaku adalah kasih. Kalau saya mengasihi saudara-saudara seiman saya, bahkan kalau saya mengasihi sesama saya meskipun tak seiman, semua orang, ini indikator bahwa saya adalah orang yang sudah menerima hidup kekal, sudah diselamatkan. Dan bahkan saudara-saudara, kasih ini adalah indikator utama, indikator terpenting. Indikator perilaku yang pertama tadi itu ketaatan tidak disebut, tidak apa-apa. Karena kalau orang mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dia pasti taat. Mengapa kasih adalah indikator terpenting? Oleh karena firman Tuhan berkata ada 3 hal yang besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara 3 hal yang besar ini adalah kasih. Maka kasih indikator terpenting. Yesus pernah berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tercakup dalam 2 hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tercakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
hukum Taurat yang ada 10 hukum dasar dan kurang lebih 613 hukum-hukum penjabarannya, undang-undang penjabarannya, disimpulkan Yesus dalam 2 hukum ini, yaitu hukum kasih. Ratusan aturan dijadikan Yesus 2 aturan. Kalau torang 2 aturan, torang deking ribuan aturan. Itu manusia, karena itu ada KUHP baru, lebih tebal lagi. Sebenarnya hukum lebih efektif, ya, kalau lebih singkat. Ya, begitu juga tata gereja kan, ada tata dasar, ada peraturan-peraturan penjabarannya, peraturan tentang jemaat, tentang wilayah, tentang sinode, tentang penggembalaan dan seterusnya. Jadi itu alasannya mengapa saya katakan bahwa kasih merupakan indikator terpenting dari keselamatan. Namun kasih sebagai perilaku hidup itu tentu tidak boleh dilepaskan dari indikator-indikator iman doktrinal yang 2 di awal tadi. Tidak boleh. Karena kalau dilepaskan, ketika kita lihat orang yang tidak percaya Yesus juga baik-baik sekali, masa tidak selamat? Ya. Oleh sebab itu, kasih sebagai perilaku itu harus merupakan manifestasi dari iman kepada Yesus. Indikator yang pertama tadi. Maka itu kasih yang menjadi indikator. Kalau kasih di luar iman kepada Yesus tidak jadi indikator dari keselamatan. Nah, baik, mari sekarang kita melihat penjabaran dari tema tadi yang saya katakan itu ada di bagian pertama, ayat 7 sampai ayat 11. Nah, bagian pertama ini juga terdiri dari 3 pokok. Pokok yang pertama, Yohanes mengatakan kasih itu adalah perintah lama. Itu bukan perintah baru, dikatakan pada ayatnya yang ke-7. Mengapa Yohanes mengatakan kasih itu adalah perintah lama? Oleh sebab orang-orang Kristen asal Yahudi, mereka sudah tahu sekali sejak mereka dulu menganut Yudaisme, menganut kepercayaan Yudaisme, menganut kepercayaan agama Yahudi, bahwa kasih itu adalah merupakan perintah utama. Antara lain di dalam Imamat 19 ayat 18, di situ dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu di Ulangan 6 yang sangat terkenal itu, sangat terkenal dengan istilah Shema Israel. Karena di Ulangan 6 itu semua orang Israel dari kecil sampai besar tidak lupa kalimat ini. Shema Israel, Yahweh Elohino, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dia lanjut, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu yang Yesus kutip dan Yesus katakan sebagai inti dari semua hukum Taurat. Itu sudah diketahui, sudah dipahami, takkan pernah terlupakan oleh umat Israel, termasuk orang-orang Israel yang sudah menjadi Kristen di Asia Kecil itu. Maka Yohanes katakan ini bukan perintah lama yang kusampaikan kepadamu, yang kuingatkan kepadamu, yang kunasihatkan kepadamu. Kamu sudah tahu itu bukan hal baru, yaitu kasih. Akan tetapi yang kedua, kasih itu juga Yohanes katakan sebagai perintah baru. Lah, jadi bagaimana ini? Ini semacam paradoks. Lama tetapi baru, baru tetapi lama. Paradoks artinya dua hal yang bertentangan tetapi yang tidak terpisahkan berjalan bersama selalu. Itu yang dimaksud dengan paradoks. Ini semacam paradoks, lama tapi baru, baru tapi lama. Lama tadi sudah jelas karena mereka sudah tahu sejak semula.
Akan tetapi baru. Apa maksudnya baru? Maksudnya ialah, coba kita lihat pada ayat 8. Ayat 8 katakan begini. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia. Di dalam Dia, huruf besar Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Perintah baru itu menjadi sempurna di dalam pribadi, hidup, dan karya Kristus. Sebelumnya perintah tentang kasih itu memang sudah jelas secara teori, secara konsep, tetapi di dalam hal perbuatan, perilaku tidak pernah sempurna. Ya, jadi contoh di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama yang dianut oleh umat Israel itu ada perintah tentang mengasihi sesama seperti yang saya sudah kutipkan dari Imamah tadi. Tetapi juga ada perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi mengasihi sesama di sini adalah mengasihi orang yang mengasihi juga mereka. Namun orang yang merugikan mereka, orang yang menyakiti mereka, orang yang memusuhi mereka harus dimusuhi dan harus dibalas dengan hal yang sama. Bayangkan, ini paradoks. Di satu sisi mengasihi, tapi di sisi lain harus membalas. Padahal manifestasi yang paling sempurna dari kasih adalah pengampunan. Dan itu tidak terjadi di dalam konteks spiritualitas Yudaisme, kepercayaan Israel, Yahudi. Tidak pernah nampak, tidak pernah terwujud. Maka kasih sebagai perintah baru itu, kebaruan dari kasih itu terwujud di dalam pribadi, hidup, dan karya Kristus di dunia ini. Seperti apa itu? Yaitu seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Seorang perempuan Dursila didapati sedang melakukan persinahan dengan seorang pria. Lalu pagi-pagi benar ia ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi, dibawa kepada Yesus. Mengapa dibawa kepada Yesus? Karena maksudnya mau mencobai Yesus. Begitu dibawa di hadapan Yesus, para pemimpin agama Yahudi ini berkata, "Guru, dalam hukum kita diatur bahwa perempuan yang kedapatan berzinah harus dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana guru, boleh kita lakukan ini?" Yesus diam sejenak, duduk, nulis-nulis di tanah. Mereka desak, "Bagaimana guru? Apa sudah mau lempar dia sampai mati?" Lalu Yesus berbicara pelan. "Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, dia yang pertama kali melempar perempuan ini." Maka terkejutlah mereka, lalu meninggalkan Yesus dan perempuan itu satu demi satu. Karena sadarlah mereka, tidak ada dari mereka yang tidak berdosa. Ini salah satu wujud dari kasih yang dilakukan, dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Dan kasih itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih kepada yang tidak layak dikasihi. Kasih kepada yang seharusnya dihukum. Kasih kepada mereka yang bejat, sama seperti penjahat di kayu salib itu. Kepadanya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Padahal penjahat kelas kakap. Mengapa dihukum salib? Karena beratlah kriminalitas, kejahatan yang sudah dilakukannya. Tapi dia memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan. Ini yang disebut kasih karunia, saudara-saudara. Sama seperti seorang anak yang hilang, anak yang bungsu datang kembali. Papanya senang sekali, "Mari anakku, datang kemari." Dikenakan cincin, dikenakan kasut yang baru, dibuatkan pesta. Yang sulung, yang justru anak yang manis, yang dengar-dengaran heran dan marah. "Papa, aku yang taat kepada papa, tidak pernah pergi menghabiskan harta keluarga, tidak pernah dibuatkan pesta. Ini anak yang sudah serakah, anak yang sudah
hambur-hamburkan harta keluarga, pulang tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa lagi, papa buatkan pesta. Ini yang disebut dengan kasih karunia, saudara-saudara. Itu juga yang diumpamakan Yesus dengan domba yang hilang. Tinggalkan 99, cari yang satu, yang pergi entah kemana terhilang, yang kalau tidak dicari pasti binasa. Ini yang disebut kasih karunia, saudara-saudara. Itulah kebaruan dari kasih yang dimaksud oleh Yohanes, yang dapat kita lihat di dalam diri Yesus, yang berpuncak pada penyerahan dirinya untuk menderita tiada tara sampai harus meregang nyawa di kayu salib. Itulah pengorbanan. Dalam doktrin substitusi saya pernah ajarkan itu, yaitu harus ada seorang manusia yang tidak berdosa yang menjadi substitut, pengganti, mewakili manusia berdosa, menanggung dosa manusia berdosa, sehingga melalui peran substitusi itu, peran pengganti itu, sang pemeran pengganti yang menanggung murka Allah karena dosa, dan kita dilepaskan dari murka Allah karena dosa. Dia berkorban, ganti kita, menanggung murka Allah, menanggung maut, menanggung siksa, menanggung neraka, supaya kita tidak perlu menanggung itu. Inilah yang disebut kasih karunia. Dan itulah kebaruan dari kasih yang dimaksud oleh Yohanes. Tetapi yang ketiga dikatakan masih pada ayat 8. Dan di dalam kamu. Jadi kasih itu sebagai prinsip Alkitab, yang perwujudan dari kasih itu secara sempurna terlihat di dalam Yesus. Sekarang kebaruan dari kasih itu juga sudah ada pada kamu, ada di dalam kamu. Kenapa? Karena Yesus sudah ada di dalam kita ketika kita percaya kepada Yesus. Sehingga dikatakan selanjutnya masih di ayat 8 itu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Sebab ketika Kristus hadir dalam hidup kita, terang sudah hadir dalam hidup kita. Kegelapan itu makin hari makin diusir, makin sirna dalam hidup kita, sehingga hidup kita makin hari makin bersinar, makin hari makin berjalan di dalam terang, termasuk makin hari makin memancarkan kasih terhadap sesama. Jadi kebaruan dari kasih itu juga akan termanifestasi dari kehidupan orang-orang percaya yang dituntun oleh Roh Kudus untuk memanifestasikan firman Kristus, teladan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga yang ketiga dari bagian pertama ini itu ada di ayat 9 sampai ayat 11. Bahwa kasih itu, ini masih ada kaitan dengan yang kedua. Kasih itu harus menjadi cara hidup, menjadi pola hidup sehari-hari dari orang-orang percaya. Sehingga kalau kita mengatakan kita percaya, kita sudah hidup dalam terang, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi kita masih menyimpan kebencian di dalam hati, itu nonsens, itu omong kosong. Berarti kita sedang hidup tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita menyimpan kebencian di dalam hati kita, berarti kita tidak mempraktekkan kasih sebagai cara hidup sehari-hari. Berarti kita masih ada dalam kegelapan, kita masih ada dalam dosa, kita masih ada dalam kebinasaan. Kita belum diselamatkan. Oleh sebab itu kita sudah lihat tadi, kasih adalah indikator terpenting yang harus terlihat dalam hidup kita. Sehingga kalau kita hidup dalam kasih, dikatakan berarti kita sudah hidup dalam terang. Berarti kita sudah hidup di dalam keselamatan. Maka legalah kita atas pertanyaan, sudah tidak aku ini diselamatkan? Apa indikatornya? Kata Alkitab, percaya Yesus sudah diselamatkan. Apa yang memang betul demikian? Indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Oh, tanda-tandanya yang paling penting, paling utama adalah kasih. Oh, saya kan sudah mengasihi, saya mengampuni, tidak ada kebencian dalam hati. Kalau setangan pak orang, semua kita kasih tangan, biar pernah baku marah, tidak ada yang kita lewat-lewat. Berarti saya sudah diselamatkan. Maka kalau belum melepaskan pengampunan, masih menyimpan amarah, masih menyimpan kebencian dalam kasih, soalnya tidak ada amarah kok pendeta, soalnya tidak benci, marah kalau mau kasih tangan, belum dong.
itu nonsens. Itu omong kosong. Berarti masih hidup dalam kegelapan. Berarti masih hidup dalam dosa. Berarti belum menerima keselamatan. Indikatornya tiada. Maka kita akan digelisahkan. Gelisah, masih bimbang, so selamat enggak? Belum ternyata, karena masih menyimpan kebencian di dalam hati. Oh Tuhan, mampukan hamba-Mu ini untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan kasih. Jadi itu bagian pertama. 1, kasih itu adalah perintah lama. 2, adalah perintah baru yang terwujud dalam hidup karya Kristus. Yang ketiga, kasih itu harus jadi cara hidup kita sehari-hari. Dalam hidup kita sehari-hari banyak hal yang bisa membuat kita marah, benci. Banyak hal yang bisa membuat kita mendendam. Akan tetapi juga saudara-saudara, ada hal-hal yang sebenarnya tidak bermaksud menyinggung kita, yang tidak bermaksud melukai kita, tapi kita anggap menyinggung kita. Kita anggap melukai kita. Sehingga saya sendiri pernah heran berkata, kita ada bikin salah apa dia? Siapa dia so marah-marah apa kita? Pernah enggak alami seperti itu? Kita nin tahu, siapa dia kurang cuek-cuek apa kita? Siapa kata orang-orang bilang dia marah sekali apa kita nin tahu, ada bikin apa kita? Ada kalanya tuh orang begitu. Ada kalanya memang ada yang sengaja, ada pertentangan-pertentangan, ada perbedaan pendapat, ada perilaku-perilaku orang lain yang membuat hati kita terluka. Lalu kemudian kebencian muncul di sana. Dan saudara-saudara, saya mau katakan, potensi terbesar yang bisa melukai hati kita dan menyimpan kebencian di dalamnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Potensi terbesar orang-orang yang bisa melukai hati kita, orang-orang terdekat kita. Orang jauh masa melukai itu orang hati? Orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak. Nah, oleh sebab itu kita perlu senantiasa mengingat pesan firman ini dan hidup dalam kasih. Berarti di dalamnya hidup dalam pengampunan. Membenci, mendendam itu adalah umpan iblis. Karena apa? Memang iblis mau supaya orang membenci, mendendam. Kenapa? Karena kita membenci, kita mendendam, orang hati ini luka. Dan hati yang terluka, batin yang terluka, itu adalah makanan lesat bergizi dari iblis. Iblis dia bebajalang, dia babaron. Ketika melihat ada hati yang terluka, dia langsung pergi di sana, masuk di sana, tinggal di sana, karena dia dapat makanan lesat, makanan bergizi di sana. Jadi kalau ada luka orang hati, simpan kebencian, dendam, ada iblis di situ. Kalau ada iblis di situ, wah, semua lebih macam-macam penderitaan yang terjadi. Karena iblis selalu mendatangkan penderitaan. Dia bawa sakit penyakit, dia bawa kekecewaan, keputusasaan. Lama-lama dia suruh gantung diri. Ada sehat-sehat, apa so sakit-sakit, pekerjaan iblis. Ya. Apa so jaga depresi, apa so jaga bicara sendiri, apa so jaga marah-marah baba veto sendiri. Oh, semulai breng-breng. Karena apa? Ada iblis di dalam. Kenapa ada iblis di dalam? Ada makanan ketuk yang orang sedia. Apa? Hati yang terluka. Mengapa terluka? Karena simpan amarah, kebencian, dan dendam. Karena itu buang semua kebencian. Dan yang paling utama di sini, kebencian menjadi indikator dari hidup yang belum menerima keselamatan, menerima hidup kekal. Berarti sementara berjalan menuju neraka, lepas itu. Lepaskan pengampunan. Sekarang bagian kedua, ayat 12 sampai ayat 17, yaitu amanat untuk tidak mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan semua apa yang ada di dalamnya.